Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mekanik, game mekanik terutama yang menggunakan script dari Jetchill. Yang akan kita bahas adalah tentang salah satu dari 10 mechanic classification kalau kita lihat di mekanik ya. Ini ada beberapa mekanik yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah nomor 3 yaitu avatar controlling. Bagaimana caranya kita membuat pergerakan avatar? Tentunya dengan menggunakan script yang ada pada buku Jetchill 101. Anda bisa mengakses buku Jetchill dengan mengetikkan URL bit.ly/Jetchill101, jetnya huruf besar. Kita cari ya ini di mechanic classification chapter 4 input classification, chapter 5 event classification, chapter 6 berarti ya. Chapter 6 itu mechanic classification. Kita lihat nomor 3 ini linear branching progression, nomor 3 yaitu avatar controlling. Kita akan mencoba membuat pergerakan avatar dengan menggunakan script yang ada di sini. Ini kalau dilihat ya ini ada Jetchill controlling. Ini adalah framework yang sudah jadi dan biasanya digunakan untuk pembuatan avatar 3 dimensi ya. Di sini ada video tutorial untuk membuat karakter FBX ya pakai Blender. Terus kita di sini mau fokus kepada platformer. Nah, platformer controller di sini sudah ada beberapa contohnya ya. Ada yang menggunakan versi resmi dari Unity ada. Ini template-nya kalau tidak salah benar-benar dibikin sama tim Unity. Kemudian ada pembuatan pergerakan platformer part 1 dan pembuatan pergerakan platformer part 2. Teman-teman bisa melihat juga bagaimana proses pembuatan pergerakan platformer. Kita akan coba sekilas, nanti habis ini kita akan coba lanjut menggunakan script yang ada di bagian event. Ini sebagai contoh teman-teman, ada beberapa, jadi script platformer itu macam-macam ya, tidak ada yang pasti. Nah, ini saya kumpulkan dari salah satu programmer yang cukup terkenal di GitHub, ini Joshua Chole. Kita akan coba gunakan platformer menggunakan scriptnya si Joshua Chole. Kita coba sebentar ya. Kita coba Ctrl C. Ini nama scriptnya apa sih? Nama scriptnya adalah platformer Chole. Nah, jadi ini platformer yang dibikin oleh si Chole namanya. Platformer Chole. Oke lah. Compile lagi. Oke, kita double klik. Pakainya Unity Visual 2022. Oke, nggak apa-apa ya. Biasanya kalau script yang lama, versi-versi lama kemudian dibuka sama Microsoft Visual Studio 2022 suka error karena Visual Studio-nya agak rese ya, dia suka nambahin script-script yang sebetulnya kita nggak perlu. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Oke, ini Joshua Chole kita. Nah, kan error tiba-tiba kan. Nah, ini nih, ini yang saya nggak suka dari Visual Studio 2022 karena dia dengan sok taunya menambahkan script yang sebetulnya kita nggak butuh ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini errornya 109 sama 120, baris 119 sama 120. Baris 119, apa tuh? Baris 119.
Yang bikin error adalah debug drawline ini, 119 sama 120 masalah debug yang error. Tapi sebetulnya kalau menurut saya yang error adalah siapa si Visual Studio-nya ya. Dia sok tahu memberikan fungsi yang kita nggak ngerti nih, tiba-tiba ini di-error-in. Padahal maksudnya debug ini adalah miliknya Unity Engine. Jadi nggak ada urusan sama sistem diagnostik debug tuh nggak ada urusan harusnya. Ini dia istilahnya error ambigu. Jadi dia bingung. Ini sebetulnya debugnya punya siapa nih? Punya Unity Engine atau punya sistem diagnostik tadi. Oke, skripnya sudah tidak error, sudah aman berarti ya. Ini juga sekaligus mengupdate video-video yang sebelumnya kalau Anda membuka skrip ini menggunakan Visual Studio 2022. Nah, kita coba masukkan 2D object, sprite, misalnya triangle. Kalau di dalam Unity Anda belum ada menu ini nih, belum ada menu 2D object, Anda bisa nambahin dulu menu objeknya di window Package Manager, kemudian cari di registry ya, Unity Registry, cari 2D. Nanti di situ ada paket yang harus Anda install. Kalau tidak salah ada 7 ya, ada 7 package nih. Ini tinggal diinstal aja, nanti begitu masuk semua akan muncul menunya di sana. Jadi packet manager ini adalah seluruh paket yang mungkin akan Anda perlukan tapi sama Unity tidak langsung diinstal karena agak diinstal sesuai dengan kebutuhan, kira-kira begitu. Oke, sekarang kita masuk ke si 2D-nya. Ini untuk membuat membuat sebuah tampilan 2 dimensi ini sangat direkomendasikan untuk memperhatikan posisi karena tidak semua game object begitu disimpan di dalam scene itu posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini misalkan lihat di main kamera ya. Ini main kamera cukup bagus karena dia posisinya 0, 1, min Z ya, kayak gini. Cuma saya rekomendasi kita reset aja semua. Pastikan kameranya berada di titik pusat 000. Termasuk triangle juga pada saat pertama kali dibikin, ini kan ngaco ya, sesuai dengan kondisi scene. Kita reset juga. Jadi sekarang posisi dari posisi dari kamera dan triangle-nya ini sama dalam posisi 00. Ini sisanya kalau sudah begini, yang diatur adalah kameranya. Kameranya yang mundur. Nah, jangan si triangle-nya yang mundur, mending kameranya yang mundur nggak apa-apa. Ini sekitar minus berapa ya? Minus 3, nggak apa-apa gini ya. Terus kalau teman-teman perhatikan juga, biasanya untuk default main kamera untuk di 3 dimensi biasanya bentuknya perspektif. Jadi kayak apa nih? Kayak limas. Nah, untuk game 2 dimensi sangat disarankan proyeksinya itu menggunakan yang ortografik. Nah, kayak gini. Jadi bentuknya udah kayak layar apa nih ya? Layar balok. Ya, kotak itulah. Dan Anda bisa size-nya bisa ditambahin, dikurangin ya. Misalkan saya kasih 10 aja. 10 kekecilan ya, 5 deh, 5 dulu. Oke, dan skybox-nya mungkin bisa kita hilangkan dulu. Saya ganti dengan biru langit, biru laut. Nah, gini. Oke, setelah gini kita lihat sudah oke gambarnya, baru kemudian kita pasang script. Yang pertama adalah script platformer dari punya si Chole. Chole ini. Kemudian pada saat dipasang teman-teman bisa lihat itu ada rigid body otomatis dibuatkan. Capsule collider dibikinkan juga, tinggal yang diperlukan adalah platformer Chole dan main kamera katanya. Main kamera kita pasang. Kemudian kita tes ya, kita coba play. Ini script bikinan Chole. Nah, dia akan jatuh ke bawah ya. Ini kita harus bikinkan dulu tanahnya. Ingat tanahnya saya lagi pada saat dibikin dia ngaco nih ininya, posisinya. Kita reset. Kita ganti warna hijau ini. Kemudian digeser seret dan seret. Nah, oke.
Kemudian, tambahin komponen fisik 2D box collider. Box collider itu adalah sebuah, apa ya namanya, sebuah kotak kotak untuk mendeteksi tabrakan. Yang ini nih, mungkin kelihatannya gini, nah gini kali. Nah gini ya, ada kotak-kotak ini, jadi kotak-kotak ini ya yang membuat sebuah game objek itu bertabrakan dengan game objek lain. Jadi objek non visual sebenarnya. Tes lagi. Coba. Oke, sudah jadi ya. Kok dia nggak mau jalan? Oh, ini kayaknya bukan dia nggak mau jalan. Kemungkinan dia jalan tapi nggak kelihatan. Nah, begini. Twing, twing. Jadi memang salah satu apa ya? Salah satu kendala kalau ngomongin dua dimensi adalah si objeknya suka apa tuh namanya? Nggak kelihatan bergerak atau enggak kalau kita nggak pasang ornamen di dalam levelnya. Oke, ini loncat gitu kan ya. Ini loncat dan sebagainya. Ini adalah basic untuk membuat script platformer. Ya, ini yang dibikin sama Chole. Dan kalau teman-teman lihat dari sisi codingannya ini sangat sangat sederhana sekali karena Chole, si Joshua Chole ini membuat sebuah mekanisme platformer yang sangat klasik, sangat basic. Sehingga kalau Anda ingin menambahkan animasi, Anda ingin menambahkan hal-hal yang lain, berarti Anda harus bongkar skripnya. Skripnya si Chole ini harus Anda bongkar sendiri, kemudian diedit. Jadi Anda tidak mulai dari awal, tapi Anda mengedit skripnya punya Chole. Hal yang sama juga berlaku untuk skripnya si Jagorsky. Ya, Jagorsky ini juga sama. Mirip-mirip lah seperti itu. Jadi mereka memberikan sebuah skrip dasar pergerakan dan sisanya kalau Anda mau menambahkan animasi dan menambahkan yang lain bisa langsung dimodif sendiri skripnya. Itu kalau Anda bisa ngoding. Nah, gimana kalau nggak bisa ngoding ya? Berangkat dari dua skrip ini ya, si Chole dan Jagorsky, dan mungkin ini Chole lagi, ada Chole itu banyak bikin skrip yang saya suka ambil. Nah, khusus untuk yang platformer ini berangkat dari beberapa skrip platformer yang tersedia di GitHub, di Google dan sebagainya. Saya coba bikinkan skrip avatar controlling versi saya sendiri ya, versi saya sendiri. Dibantu dengan ChatGPT sebetulnya. Tapi ini nggak masuk ke dalam avatar controlling karena masih belum selesai. Jadi saya simpannya bukan di bagian sini, tapi saya simpan di nah, interaction movement. Nah, interaction movement. Nanti kalau udah fix, udah apa namanya, sudah layak, baru nanti saya pindahin ke bawah ya. Ini untuk sementara masih saya simpan di atas di bagian interaction movement. Ada dua yang akan kita bahas. Ini ada interaction movement tile sama interaction movement platformer. Nah, kita akan coba yang platformer dulu ya. Nanti kita akan bahas masalah tile movement di video selanjutnya. Ini kita akan fokus ke sini dulu untuk ngebandingin antara script platformer yang dibikin sama Chole dan Jagorsky dengan script yang ini. Copy dulu. Ini namanya apa tadi? Interaction movement platform ya. Salah. Interaction movement platform 2D gitu ya. Lupa namanya, panjang banget. Interaction movement platform 2D, ya benar. Kita double klik. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S ya. Jadi sudah langsung di copy paste. Kemudian kita tunggu beberapa saat dan cek apakah dia error atau tidak. Ini kalau error memang suka aneh ya.
Dia lagi-lagi ini error di bagian sini. Saya penasaran ini kenapa sistem diagnostiknya hidup. Seandainya diagnostiknya saya matiin, jalan nggak sih? Penasaran aja. Jangan-jangan dia nambah sendiri. Oh enggak, deng. Kalau diagnostiknya kita hapus, dia tetap tetap bisa. Emang aku pakai diagnostik enggak kan? Enggak ada tuh. Using Unity Engine nggak pakai diagnostik. Oke, tadi sampai mana lupa. Nah, sekarang kita akan membandingkan antara script yang dibikin oleh Chole. Ini kita pakai Chole ya biar gampang ya. Ini Chole, si Chole. Terus saya bikin lagi satu lagi split triangle dengan reset posisi. Kemudian ini Cholenya saya hapus, ganti dengan ini punya saya apa namanya? Jetchill. Namanya Jetchill. Kita masuk interaction movement platform 2D Jetchill. Ya, sepertinya bisa Anda lihat juga bahwa ada ini ya, ada apa? Perbedaan besar dari script-nya, mungkin saya kecilin biar kelihatan. Di script platformer Chole ini karena memang dia spesifik untuk memberikan pergerakan dasar, variabel yang dilempar ke inspektor cuman 4 biji. Sementara yang bagian ini karena memang mencoba bikin sesuatu yang komplit, jadi di situ ada banyak variabel termasuk sudah ada Unity event untuk persiapan animasi. Ini sudah jalan, dengan begini udah jalan, jadi ada tinggal ada yang lewat sih. Ini tuh ada is grounded ya. Ini ada yang kelewat, tapi kita play dulu lah. Ada script yang berbeda dengan Chole. Nah, kalau script yang ini kenapa belum saya masukin ke bawah karena masih ada beberapa hal yang perlu diberesin ya di sini. Jadi kalau Chole itu kalau Anda perhatikan begitu dipasang dia langsung jalan, nggak perlu kita ngeset-ngeset yang lain. Sementara kalau script yang ini kita masih perlu ngeset sebelum scriptnya bisa dipakai. Beberapa yang harus diset adalah ground, layer ground. Yang kedua adalah no collider 2D. Nah, ini harus diset. Yang pertama ya, yang gampang dulu adalah bikin layer ground. Ini boleh dipakai di nomor berapa aja bebas. Kemudian layernya mana nih? Si tanah ini diganti namanya jadi layer ground. Ini berfungsi supaya karakter tahu itu adalah injekan, pijakan bisa dipakai buat loncat. Kemudian di bagian karakternya perlu dikasih apa nih? Collider 2D. Collider 2D. Wis 2 ya, cukup kayaknya. Coba kita play. Nah, kiri kanan loncat. Kiri kanan loncat. Udah sama dengan Chole, cuma ini minus kamera. Nah, kenapa kameranya nggak dipasang? Ya karena memang stripnya belum selesai sebenarnya. Cuma ini sudah bisa Anda gunakan untuk berjalan. Kalau Anda mau pasang kamera nanti bisa pasang kamera sendiri, kameranya tinggal dikasih kamera smooth follow buat ngikutin karakter atau menunggu skripnya sudah beres dan nanti akan pindah ke section yang di bawah. Next ya, dari sini sudah berhasil Anda udah bisa bikin sebuah karakter platformer sekilas mirip dengan yang dibikin sama Chole, tapi perbedaannya di sini ada beberapa beberapa parameter yang bisa dimainin. Allow double jump, jadi dia bisa double jump. Kemudian jump force-nya bisa dinaikin lebih tinggi. Ya, kemudian gravity scale-nya sama aja. Terus ada auto move direction. Auto move direction itu artinya dia jalan sendiri ya, walaupun nggak digerakin. Ini mungkin buat yang pernah main apa tuh dash apa gitu ya. Ya pokoknya itulah. Saya juga nggak hafal namanya. Geometri gitu lah ya, geometri dash apa gitu. Ini jadi karakternya bisa berjalan ke atas ke bawah secara otomatis. Jadi player tinggal mencet spasi aja buat loncat. Dan satu lagi adalah soal rotasi ya, rotasi di sini. Ini kan di dalam Jetchill tuh ada freeze rotation
ada variabel ini. Kalau nggak dipakai freeze rotation, maka dia akan jatuh. Nah, dia akan loncat-loncat, ya, loncat-loncat nggak jelas. Twing, gitu. Ya, jatuh. Tapi kalau rotationnya di freeze, maka kalau rotation di freeze maka dia tidak akan terjatuh, tidak akan berputar walaupun terjatuh dari sudut kayak gini. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pemanasan dari interaction movement platform 2D. Nanti kita akan lanjutkan di part 2 untuk bagaimana caranya memasukkan animasi ke dalam script ini. Segitu dulu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.